Salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang diberikan kepada kita tidak pernah putus. Kita berharap mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Allah jadikan apa yang kita kerjakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya dan jadi sebab kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Asy-Syifa di bulan Maulid ini, kita sampai di fasal yang keempat mengenai sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa taala terkait keagungan kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih tujuannya sumpah itu. Ya, tujuannya sumpah itu adalah gampangnya ya, untuk menegaskan informasi yang akan diberikan. Jadi kalau kita bicara sama orang yang kita ajak bicara itu macam-macam. Ada orang yang memang kosong. Jadi ketika kita kasih informasi nggak perlu kita berikan penekanan apapun, dia terima. Kalau misalnya orang yang memang sudah percaya sama kita nggak perlu berikan sumpah, nggak perlu berikan penegasan, nggak perlu berikan penekanan, dia bisa langsung terima. Tapi ada orang-orang yang misalnya berseberangan dengan kita, atau misalnya ada orang-orang yang ingkar. Nah, bagaimana cara meyakinkan orang-orang yang seperti itu? Digunakanlah yang namanya penegasan, dalam hal ini berupa sumpah. Itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika kita melihat sumpah-sumpah itu, maka biasanya setelahnya itu adalah informasi yang penting yang Allah mau sampaikan dengan penegasan khususnya kepada orang-orang yang ragu atau kepada orang-orang yang ingkar. Itu yang pertama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an, dan sumpahnya itu nanti objeknya macam-macam. Kadang Allah bersumpah dengan zatnya, kadang bersumpah dengan sifatnya, kadang bersumpah dengan ciptaannya dan lain sebagainya. Nah, kata ulama, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, berarti yang dijadikan objek sumpah itu adalah sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang besar, adalah sesuatu yang agung. Berarti yang dijadikan sumpah oleh Allah kita harus perhatikan benar-benar. Kenapa? Ini dari sekian banyak makhluknya Allah, dia yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai alat sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sesuatu yang penting, sesuatu yang agung, sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah, dan yang dijadikan objek sumpahnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kembalikan dulu ke kaidah yang tadi, bahwa yang dijadikan objek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala pasti sesuatu yang agung, pasti sesuatu yang penting. Di antaranya yang dijadikan alat sumpah oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat di sini. Begitu juga pasal ini akan membahas Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu begini, bahwa Nabi Muhammad itu begini. Yang nanti akan semakin menegaskan tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terombang-ambing di dalam kesesatan mereka sendiri. Nah, kata Imam Dhul-Iyad, ittafaqa ahlut tafsir. Kalau diterjemahkan, ulama tafsir sepakat. Padahal sebetulnya nggak sepakat ya. Yang dimaksud itu bukan sepakat, tapi mayoritas ulama tafsir itu mengatakan bahwa yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi adalah muddatu hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang dijadikan objek sumpah itu adalah masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga makna sumpahnya begini: wa baqaika ya Muhammad, demi keberadaanmu wahai Muhammad. Atau waqila wa aishika, demi hidupmu. Waqila wa hayatika, sama, demi hidupmu wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu berada di dalam kesesatan dan mereka terombang-ambing di dalam kesesatannya. Kita kembalikan lagi ke kaidah yang awal tadi. Berarti kehidupannya Rasulullah SAW itu sesuatu yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang Allah jadikan sumpah berarti sesuatu yang kita harus perhatikan, sesuatu yang kita harus tahu, sesuatu yang kita harus pelajari. Nah, berarti kehidupannya Rasulullah SAW adalah sesuatu yang kita juga harus tahu, sesuatu yang kita harus perhatikan. Nah, kemudian kata ulama di sini dikatakan maknanya salah satunya wahayatika, demi hidupmu. Kata ulama, demi hidupmu yang baik wahai Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran yang maknanya semua orang laki-laki dan perempuan kalau dia beriman dan dia mengerjakan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, Nabi udah jelas iman, dia nabinya kok udah jelas iman Rasulullah. Dan Rasulullah nggak beramal soleh, semua hari-harinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naik dari satu kesempurnaan ke kesempurnaan yang lain dan begitu seterusnya. Sehingga kehidupannya Nabi adalah kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Apa sih maknanya hayatan thayyibah di dalam ayat yang kita kutip tadi? Kata ulama, hayat thayyibah atau kehidupan yang baik itu adalah kita punya rasa zuhud di dalam kehidupan dunia. Kemudian kalau kena musibah kita bisa sabar. Kalau dapat nikmat kita bisa bersyukur. Itu namanya kita hidup dengan kehidupan yang baik. Zuhud, sabar ketika dapat musibah, dan yang ketiga bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian disebutkan di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pernah menciptakan apapun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari semua yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia dalam pandangannya Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya kata beliau, wa ma sami'tullaha ta'ala aqsama bihayati ahadin ghairah. Buktinya saya nggak pernah, saya ini Abdullah bin Abbas ini turjumanul Quran, salah satu orang yang paling ngerti soal Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, saya selama mempelajari Al-Quran gak pernah nemu Allah bersumpah menggunakan hidup seseorang kecuali hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cuman ayat ini aja Allah menggunakan hidupnya Nabi sebagai objek sumpahnya Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak ada yang lain. Kalau memang ada yang lebih mulia kehidupannya dari Nabi, pasti akan dijadikan objek sumpah oleh Allah. Nyatanya nggak ada. Berarti yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan surat wal asri, demi masa. Itu masa apa sih sebenarnya? Kalau tafsir yang mainstream, tafsir yang umum, yang di tafsir yang pendapat populer lah begitu ya, yang jumhur mufassirin, itu wal asri adalah masa hidup kita, masa hari-hari yang kita jalani, waktu yang kita jalani. Ada yang mengatakan yang dimaksud waktu asar, tapi ada ahli tafsir lain yang mengatakan wal asri ay asri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebutkan juga oleh Abul Jauza, kata Abul Jauza, Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah bersumpah dengan hidup seseorang selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annahu akramul bariyati indah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kemudian kita pindah ke ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nah, ikhtalafal mufassiruna fi makna Yasin ala aqwal. Ini para mufassir itu berbeda pendapat mengenai makna Yasin. Yasin ini apa sih maknanya Yasin? Kalau ulama dulu dan sekelompok ulama mutaakhirin, mereka akan mengatakan Yasin itu namanya al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah, yang terpotong-potong. Ya ada Yasin, alif lam mim, kaf ha ya ain shad, ya huruf yang terpisah-pisah, yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jumhur mufassir salaf, ahli tafsir yang terdahulu dan sebagian dari ahli tafsir yang belakangan memaknai huruf-huruf yang seperti itu, Yasin, alif lam mim, itu wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu maknanya apa. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang belakangan yang kemudian mencoba menafsirkan ini. Nah, dari sini kemudian timbul perbedaan pendapat mengenai tafsir kata Yasin. Nah, di antaranya ada Imam Abu Muhammad Makki, bahwa beliau meriwayatkan Nabi SAW pernah bersabda, li inda rabbi asyratu asma'in dzakara minha anna Taha wa Yasin ismani lahu. Kata Abu Muhammad Makki, Yasin itu namanya Nabi, salah satu namanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pernah ada hadis yang teriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bilang, di sisi Allah saya itu punya 10 nama. Di antara 10 nama yang disebutkan itu ada Toha dan juga ada Yasin. Jadi kata Abu Muhammad Makki, Yasin di dalam ayat itu adalah namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita mau lihat bahwa itu benar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada cara baca Al-Quran itu kan macam-macam. Ya. Qiraat itu kan macam-macam. Jadi kalau dengar orang baca Al-Qur'annya beda dengan kita, jangan suudzon dulu. Belum tentu orang itu salah bacanya. Bisa jadi dia pakai qiraat, cara baca yang nggak biasa kita pakai. Kita karena di Indonesia ya biasanya pakai qiraat yang sudah ada di mushaf-mushaf yang biasa kita baca. Tapi kita pergi ke negara lain mungkin beda bacaannya. Kita pergi ke negara yang lain beda lagi bacaannya dan seterusnya. Dan itu namanya perbedaan qiraat. Qiraat itu yang sahih, mungkin kita bisa katakan yang sahih, yang populer itu setidaknya ada 7. Nah, sebagian menambahkan ada 10 qiraat. Dan semuanya itu ada jalur periwayatannya dari Nabi. Jadi semuanya benar. Ya, semuanya benar. Nah, ada satu surat di dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat ayat 30, ayat 130. Suratnya itu begini. Kalau di Quran kita bacaannya salamun ala Ilyasin, salam kepada Ilyas. Tapi di bacaan yang lain itu bacaannya salamun ala al-Yasin, sehingga dimaknainya salam sejahtera untuk keluarganya Yasin. Siapa Yasin itu? Kata ulama tafsir, kalau kita bacanya salamun ala al-Yasin, salam sejahtera untuk keluarganya Yasin, yaitu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Karena Yasin tadi kita katakan adalah salah satu nama dari nama-namanya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita mengambil itu berarti kita boleh katakan Yasin di dalam surat Yasin itu maknanya yang pertama adalah namanya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada juga pendapat yang lain dari Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kata beliau, annahu arada ya sayyid mukhatabatan li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Ja'far Shadiq, Yasin itu iya-nya ya nida. Ya nida itu artinya ya yang untuk memanggil, hai fulan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya-nya itu namanya ya nida. Kata Imam Ja'far Shadiq, ya-nya itu ya nida. Sin itu singkatan dari sayyid.
Jadi Allah mau memanggil Nabi ya Sayyid, tapi nggak disebut semuanya. Yang disebut cuma huruf depannya aja, sinnya aja. Dan itu termasuk cara bicaranya orang Arab yang umum begitu. Nah, Nabi pun ada hadis beliau yang seperti itu. Kafa bisayfi syah. Nah, ada tulisannya syah, nyari di kamus syah nggak bakal ketemu. Karena maksudnya Nabi syah ay syahidan. Tapi disebut shinnya aja sama Nabi. Nah, juga orang-orang Arab biasa bicara begitu. Misalnya ada orang Arab terlibat dalam kitab-kitab ya. Ada orang ngomong ke temennya, illata. Kata temennya balasa. Itu nyari di kamu sampai hari kiamat tak bakal ketemu itu. Karena maksudnya illa taf'al, jangan sampai kamu lakukan itu, tapi nyebutnya tanya doang. Kata temennya balasa, ai balasa af'alu. Tetap bakal tak kerjakan. Tapi yang disebut sanya aja. Nah, jadi kata beliau, Yasin, kata Imam Ja'far Shadiq, sinnya itu adalah Sayyid. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala cukup diberikan sinnya aja sebagai rumus bahwa sin ini merujuk kepada Sayyid ya. Makanya kita akan sering dengar sabda Nabi SAW yang mengatakan ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Atau dalam riwayat yang lain ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpinnya semua anak Adam wala fakhr. Itu wala fakhr itu nanti juga tafsirannya banyak. Apa sih maknanya wala fakhr? Kata ulama wala fakhr itu yang dimaksud Nabi la aqulu dzalika iftikharan bal tahaddutsan bin ni'mah. Saya mengucapkan itu bukan karena sombong, tapi karena tahadduts bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mau menekankan ketika saya bilang saya itu pemimpin semua anak Adam, saya ngomong ini bukan dalam rangka sombong. Itu makna yang pertama dari wala fakhr. Ada yang mengatakan makna yang kedua dari wala fakhr itu adalah ini bukan kebanggaan. Kenapa? Karena ini bukan saya raih dengan kerja keras saya, tapi ini murni pemberian dari Allah. Itu juga bisa jadi makna wala fakhr, tanpa sombong. Tanpa sombong maksudnya ya ngapain sombong, ini bukan hasil kerja keras saya kok. Saya nggak berusaha untuk menjadi sayyid walad Adam. Saya nggak berusaha untuk jadi pemimpinnya semua manusia, tapi Allah yang milih saya. Masa saya menyombongkan sesuatu yang diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak pantas. Maka Nabi menegaskan wala fakhr. Saya ngomong ini bukan karena sombong, karena ini memang sesuatu yang nggak bisa disombongkan, sebab ini adalah nikmat dari Allah. Atau wala fakhr yang ketiga bisa dimaknai wala fakhr, maksudnya ini bukan kebanggaan, karena yang menjadi kebanggaan itu bukan jabatan, bukan posisi. Yang menjadi kebanggaan itu adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kebanggaan itu adalah status kita sebagai hambanya Allah. Status sebagai hamba itu jauh lebih membanggakan daripada status sebagai sayyid. Makanya salah satunya ada yang mengatakan Nabi itu paling senang kalau dipanggil sebagai hamba, dan beliau berkali-kali menyatakan bahwa dirinya adalah hamba. Innama ana abdun aqulu kama yaqulul abad wa ajlisu kama yajlisul abad. Saya ini cuma hamba, ya saya makan selayaknya seorang hamba, saya duduk juga selayaknya seorang hamba duduk. Dan Nabi menegaskan wala fakhr, saya nggak bangga dengan itu. Kenapa? Kebanggaan saya bukan dengan posisi, kebanggaan saya adalah dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu makna yang kedua dari Yasin. Jadi makna yang kedua menurut Imam Ja'far Shadiq, Yasin adalah ya sayyid, wahai sayyid, wahai pemimpin. Makna yang ketiga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Yasin yang dimaksud adalah ya insan. Juga menggunakan rumus sin, karena di kata insan ada huruf sinnya di tengah. Yang diambil huruf tengahnya sin. Ya insan, wahai manusia. Tapi manusia yang dimaksud siapa? Tetap kata beliau arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan manusia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan wahai manusia, manusia itu kan mencakup banyak. Kita ini semua yang segini kan manusia. Kalau misalnya ada orang datang, ini saya mau bagi uang 1 miliar buat manusia, rebutan semua kita ke sana, karena kita semuanya merasa
manusia dan memang manusia. Tapi yang dijadikan, sekali lagi ya, yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Jadi dari sekian banyak manusia yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau adalah al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Jadi itu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu adalah sumpah dan Yasin adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga qala Zajjaj qila ma'nahu ya Muhammad wa qila ya rajul wa qila ya insan. Sama aja ya. Pada akhirnya juga berkutat di pendapat-pendapat yang itu aja. Di mana ya Muhammad, ya insan, ya rajul dan lain sebagainya. Muhammad bin Hanafiyah ini adalah anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi dari istri yang lain. Jadi bukan anaknya Sayyidah Fatimah. Supaya nggak ketukar sama anak-anaknya Sayyidah Fatimah, dinisbatkannya kepada ibunya, karena ibunya itu dari Bani Hanafiyah, sehingga dia terkenalnya Muhammad ibnil Hanafiyah. Bukan berarti Muhammad anaknya siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi dari istri selain Fatimah Zahra alaiha salam ya. Kata beliau, Yasin yang dimaksud adalah ya Muhammad. Sama seperti tadi. Ka'ab mengatakan Yasin itu adalah salah satu dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bersumpah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwa ya Muhammad innaka laminal mursalin. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun, Allah sudah bersumpah bahwa kamu wahai Muhammad adalah benar-benar salah satu dari rasul utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin bisa didukung oleh riwayat Sayyidina Abu Hurairah atau sahabat yang lain yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kamu jadi Nabi? Kata Nabi, saya ini sudah jadi Nabi, sedangkan Nabi Adam itu selesai diciptakan aja belum. Namun jadilun fitinati, jadi masih antara tanah dengan ruh, jadi belum jadi sempurna. Saya, kata Nabi, udah diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan bahwa 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah bersumpah bahwa kamu wahai Muhammad adalah salah satu dari utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga melanjutkan sumpahnya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang mengandung banyak hikmah. Karena kalau orang menggali Al-Quran, dia akan menemukan banyak pelajaran yang baru terus. Jadi orang tidak ada yang kenyang dari Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman, kalau hati kita bersih, kita nggak akan kenyang dari Al-Quran. Karena kita baca ayat yang sama, bisa jadi hari ini pemahamannya begini, besok dapat yang baru, besok dapat yang baru, dan seterusnya. Makanya kitab tafsir sampai sekarang nggak pernah selesai ditulis. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada orang yang nulis kitab tafsir. Karena Al-Quran itu seperti lautan yang gak ada dasarnya ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Apa sih yang mau dijadikan? Allah tuh mau bersumpah tentang apa? Allah mau bersumpah bahwa kamu laminal mursalin, merupakan salah satu dari para rasul, ala siratin mustaqim, yang sudah berjalan di atas jalan yang lurus. Itu yang mau tema yang Allah mau bersumpah di situ mengenai kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qudhiyat, fa in qudira annahu min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa sahha fihi annahu qasamun kana fihi min at-ta'zim ma taqaddam. Kalau kita mau ngambil pendapat yang bilang Yasin itu adalah namanya Allah, namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa itu adalah sumpah, berarti ini kemuliaan yang sama seperti sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai alat sumpah, sama seperti la amruka tadi. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai alat sumpah. Plus masih ditambahi lagi dengan sumpah setelahnya, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Itu kalau kita mau maknai Yasin sebagai namanya Nabi dan itu adalah mengandung sumpah.
Berarti Nabi luar biasa. Kenapa? Karena Nabi yang dijadikan alat sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita mau ngambil pendapat yang satunya yang mengatakan bahwa ya itu adalah ya nida, yaitu untuk memanggil, dan sin itu adalah sayyid atau sin itu adalah Nabi SAW, berarti kita seakan-akan mengatakan Yasin itu maknanya adalah wahai Muhammad, disusul dengan sumpah, wahai Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah termasuk dari Rasul-Rasulnya Allah dan kamu berada di jalan yang lurus, ya. Jadi Allah bersumpah bahwa Nabi itu benar dapat wahyu dari Allah, dan jalannya Nabi itu jalan yang gak ada belok kanan belok kiri, udah lurus, udah benar, udah sesuai jalur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin plusnya yang lain dari ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, kemuliaan lain yang ada di situ untuk Nabi SAW adalah katanya Imam Naqash, lam yuqsimillahu ta'ala li ahadin min anbiya'ihi birrisalah fi kitabihi illa lahu. Allah itu enggak pernah bersumpah untuk menegaskan kerasulan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran kecuali buat Nabi SAW. Jadi kalau kita baca semua penyebutan nabi dan cerita para nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tidak ada yang Allah bersumpah demi apa, misalnya bahwa kamu benar Rasul, demi ini Ibrahim kamu benar Rasul, demi ini Musa kamu benar Rasul. Gak ada dalam Al-Quran. Allah bersumpah seperti itu khusus spesial cuman buat Nabi Muhammad SAW. Berarti ini juga bukan sosok yang sembarangan. Nah, berarti ini sosok yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita misalnya nggak mau bilang Yasin itu sumpah atau Yasin itu bukan namanya Nabi, tapi kita mau ambil pendapatnya Imam Ja'far Shadiq, Yasin itu artinya ya Sayyid. Ini juga luar biasa. Kenapa? Yang melabeli Nabi sebagai Sayyid itu bukan kita berarti. Yang melabeli Nabi sebagai Sayyid itu adalah Allah. Allah berarti yang mengakui Nabi sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai pemuka, sebagai Allah yang melabeli itu. Berarti itu juga merupakan satu kemuliaan yang luar biasa. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya yang disampaikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Nah, maknanya gimana? La ini saya jelaskan la-nya dulu aja ya. La itu di dalam ayat ini kesannya seperti la an-nafiyah. La an-nafiyah itu la untuk meniadakan. Misal la rajula fiddar, tidak ada orang di tempat ini. Berarti la-nya itu untuk menafikan, menunjukkan tidak ada atau tidak mau melakukan itu. Kalau kita mengatakan la-nya itu adalah untuk meniadakan, berarti membaca ayatnya begini, la uqsimu bihadzal balad. Saya, kata Allah, enggak mau bersumpah menggunakan tempat ini. Wa anta hillum bihadzal balad, kalau kamu nggak ada di sini wahai Muhammad. Itu kalau la-nya kita katakan la yang artinya menafikan. Berarti cara membaca ulang ya, la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bihi idza lam takun fihi ba'da khurujika minhu. Saya, kata Allah, nggak mau menjadikan kota ini sebagai alat sumpah. Kenapa? Kamu udah nggak ada di sini soalnya. Allah ngomong ke Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita katakan la-nya la nafi. Jadi tetap berarti Nabi segitu istimewanya juga. Kenapa? Ini tempat ini, balad yang dimaksud Allah nanti kita akan sampaikan juga adalah kota Mekah. Nah, kota Mekah itu kan kota istimewa itu. Tanah haram, tanah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Tapi kata Allah, saya nggak mau bersumpah pakai Mekah. Kenapa? Kamu udah nggak di situ, wahai Muhammad. Kamu soalnya udah keluar dari sana, kamu terpaksa terusir keluar dari Mekah menuju Madinah karena diganggu, disakiti oleh kaum kamu yang kafir. Saya nggak mau sumpah pakai Mekah karena kamu udah nggak di sini. Luar biasa berarti Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, ini sekaligus menunjukkan satu tempat itu menjadi mulia karena melihat siapa yang ada di situ. Tempatnya mungkin biasa,
Kalau kita lihat ketika Nabi Ibrahim ngantarkan Siti Hajar sama Nabi Ismail, menggambarkannya, ya Allah ini tempat tandus, kering, gersang, gak ada bagus-bagusnya itu. Tapi sekarang tempat itu jadi mulia. Kenapa? Karena kemuliaan orang yang menempati, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini dikatakan waqila la zaidatun, la-nya itu cuma tambahan. Nah, saya mau jelaskan sedikit bahwa menurut ulama ulumul Quran atau ahli dalam pakar Al-Quran mengatakan gak ada di dalam Al-Quran itu huruf tambahan. Huruf tambahan itu gak ada maknanya soalnya. Ya dia disisipkan aja begitu, ditambahkan aja. Sedangkan gak mungkin ada satu huruf di dalam Al-Quran yang gak ada maknanya. Nah, Allah menurunkan Al-Quran, kita baru katakan tadi wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi tidak ada sesuatu yang kosong dari hikmah di dalam Al-Quran. Makanya ulama ahli Quran sebetulnya tidak sepakat. Ada bisa? Belum ya? La zaidah. Tadi nggak ada huruf tambahan di dalam Al-Quran. Nah, berarti la-nya itu maknanya apa? La-nya itu maknanya taukid, untuk menegaskan, untuk menekankan sumpahnya itu. Berarti kalau kita mengatakan la-nya itu sebagai taukid atau penegasan, membaca ayatnya berarti gini, la uqsimu bihadzal balad, saya akan bersumpah dengan tempat ini, wa anta hillum bihadzal balad, karena kamu tinggal di tempat itu, wahai Muhammad. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Jadi la-nya yang kedua itu maknanya penegasan. Saya, kata Allah, akan bersumpah dengan tempat ini, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad tinggal di tempat itu. Jadi sama aja. Tempat ini sekarang dijadikan sumpah oleh Allah karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Gitu. Jadi tetap yang istimewa itu adalah nabinya, yang spesial itu adalah nabinya, tetap. Karena kamu tinggal di situ, saya sekarang mau jadikan tempat ini sebagai alat sumpah, ya. Atau ada yang mengatakan wa anta hillum bihadzal balad, itu artinya kamu halal. Halal itu boleh masuk ke dalam kota Mekah tanpa ihram. Atau ada yang mengatakan halal itu karena pernah dalam satu saat ketika Fathu Mekah, Allah menjadikan Mekah itu sebagai tanah halal buat Nabi. Jadi boleh misalnya mau membunuh dan lain sebagainya. Aslinya kan nggak boleh. Tapi di saat itu aja, kata Nabi, Allah menjadikan Mekah itu halal untuk saya. Setelah itu kembali lagi Mekah sebagai tanah haram selama-lamanya, kata Nabi. Nah, itu ada yang mengatakan wa anta hillum bihadzal balad, itu maknanya begitu, ya. Kata dia.